Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini untuk hari Rabu ini kita kembali kuliah asinkronus ya. Dan saya ada jadwal untuk vaksin kedua ya, mulai dari jam 8 sampai selesai ya. Jadi kita kemarin sudah membahas tentang perencanaan ya. Kali ini kita akan membahas terkait organizing ya. Jadi planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, dari kata organizing ini ya, jadi yang poin yang perlu kita perhatikan adalah jadi pengaturan kegiatan secara sistematis. Ya, jadi ada kata sistematis sehingga dapat berkontribusi terhadap tujuan perusahaan atau organisasi. Jadi siapapun yang bertugas di sini, maka by system ya, dia akan bekerja sehingga bisa berkontribusi terhadap tujuan perusahaan atau organisasi. Jadi tidak ada Superman di sini ya. Jadi semua berkontribusi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya ya. Terus kemudian yang kedua adalah proses penentuan struktur untuk mengalokasikan tugas individu dan mengkoordinasikan kegiatan menuju tujuan atau organisasi. Jadi ada di sini adalah penentuan struktur. Jadi kira-kira struktur mana yang lebih bisa mencapai tujuan tersebut untuk ya kenapa sih ditetapkan struktur ini? Ya ini untuk mengalokasikan tugas individu dan mengkoordinasikan kegiatan menuju tujuan organisasi. Jadi nanti dipilih struktur organisasi mana yang lebih tepat dalam hal mengalokasikan tugas individu dan mengkoordinasikan kegiatan. Ya, nah, di sini ada dua pilihan ya. Dalam pengorganisasian itu ada mekanistik atau organik. Nah, ini yang tipe heuristik dari mekanistik model. Jadi seperti ini ya. Jadi ini kebanyakan diterapkan di struktur organisasi pemerintah dan BUMN ya. Di sini ada direktur utama, ada direktur pemasaran, direktur direktur pemasaran, direktur produksi dan sebagainya. Sedangkan kalau sistem organik model ini seperti ini, ada task force, jadi ada tim-tim, tim 1, tim 2, dan tim 3, dan tim 4 dengan organisasi yang seperti ini dan saling berkoordinasi. Nah, fungsi dari the mechanistic model ini adalah dia high specialization. Jadi di sini dia mempunyai spesialisasi. Misalnya di pemasaran, dia mempunyai spesialisasi pemasaran yang sudah malang melintangnya dari awal sampai akhir. Dia sebagai direktur, dia spesialisasinya di marketing ya. Rigid departmentation, jadi departemennya ini ada pemasaran, ada produksi dan sebagainya ya. Clear chain of command. Jadi sini jelas bahwa komennya ini komandonya ada di sini atau di sini ya. Misalnya narrow span of control, jadi narrow ya, jadi ini. Terus sentralisasi, jadi di sini tersentral di sini atau di sini ya. Terus kemudian high formalization, jelas ya, karena strukturnya seperti ini maka dia formalnya itu sangat tinggi ya. Terus bagaimana dengan the organic model? Nah, organic model ini, karena di sini ada tim task force, ya, jadi ada cross functional, jelas ada cross functional team di sini, jadi bisa dari sini ke sini ya. Terus kemudian cross hierarchy team, jadi secara hierarki ya, free flow information. Nah, jadi semua bisa menginformasikan ke tim ini dan sebagainya ya. Wide spans of control, jadi kontrol span-nya itu sangat lebar, beda dengan tadi mekanistik model ya. Terus kemudian desentralisasi, jadi tidak ada sentralisasi di sini. Jadi semua itu tidak tersentral di sini, jadi semua saling menyebar ya. Terus low formalization, tidak. Nah ini di sini tidak ada formalisasi karena atasannya ya ini saling koordinasi di sini dan di sini ya. Ya, terus kemudian tadi sudah kita bicara masalah kontrol ya. Di sini kita akan mempelajari apa itu dinamakan dengan span of control ya. Jadi
span of control ini jumlah bawahan yang bertanggung jawab langsung kepada supervisornya. Tapi di sini span of controlnya berarti dia semua ini bertanggung jawab pada sini. Berarti ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi span of controlnya 5 dan sebagainya. Terus jika 64 pekerja, ada 84 supervisor, tentang rata-rata kontrol adalah 8. Jadi karena dia 8 membawai 8 ya. Satu orang membawai 8 pekerja. Maka rata-rata kontrol adalah 8 dengan seorang manajernya. Nah, itu seperti ya. Jika rentang yang diinginkan dari kontrol 4, jumlah yang sama akan membutuhkan 16 supervisor dengan 4 manajer. Nah, itu ya. Teori manajemen lama maksimal rentang kendali itu adalah 6 ya. Kalau misalnya lebih dari 6 ini tidak akan terkontrol ya. Akan bergantung pada jenis organisasi dan pelatihan bawahan. Jadi ini adalah beberapa ilmu yang digunakan di SDM ya. Jadi sumber daya di HRD itu akan mempelajari terkait ini. Apakah kira-kira span of control-nya itu memungkinkan tidak ya. Kalau tidak memungkinkan maka itu sangat berbahaya ya. Nah ini seperti ini ya. Jadi contohnya member at least level ya. Jadi di sini ada organization level, ini yang high risk-nya. Jadi ada 1, 2 dan seterusnya. Di sini ada assuming span of-nya itu adalah 4 ya. Berarti kalau 1 berarti di sini 4, 4 kali 4 16, 16 kali 4 64 dan sebagainya. Kalau assuming span-nya itu 8 berarti 1 ini 8, 8 kali 8 64, 64 kali 8 nah itu dan seterusnya. Jadi dia cuma sampai 5. Kalau span of-nya 4 dia bisa sampai level 7. Nah, itu ya. Nah, di sini ada juga apa namanya? Seluruh organisasi datar dan tinggi, flat PS tall ya. Organisasi datar beberapa lapisan manajemen tentang kendalinya sangat besar ya. Ini di sini yang datar ya. Ini tentang kendalinya itu sangat besar weight of span ya. Terus kemudian di sini organisasi tinggi, lapisan manajemen lebih banyak, tentang kendali yang lebih kecil, pengawasan yang lebih baik. Jadi pengawasannya akan menjadi lebih baik karena dia tol organisasi. Jadi dia satu bisa mengawasi 2 ini, 1 ini mengawasi 2 dan sebagainya. Jadi dia weight of span-nya sangat kecil ya. Jadi jelas tentang kendalinya. Pengawasannya jauh lebih baik dibandingkan dengan ini ya. Nah ini bisa dia mengawasi sampai 4, di sini cuma 2 ya. Untuk suatu organisasi besar, 5 lapisan adalah maksimum ya. Tadi levelnya itu 5 itu adalah maksimumnya. Sebuah organisasi tinggi memperlambat pengambilan keputusan, ya. Menyediakan supervisor yang lebih banyak. Nah ini ya. Jadi harus melihat dulu apakah nanti dibutuhkan segera untuk eksekusi ya, karena kalau yang ini tol ini dia akan menunggu dari sini menunggu ke sini menunggu sini sehingga sangat lama prosesnya bila dibandingkan ini, karena ini bisa langsung diputuskan oleh ini atau langsung di sini ada chief eksekutif atau CEO-nya. Nah, berbeda dengan ini ya, harus level 1 harus ke sini, ini harus ke sini, ini harus ke sini, dan baru dieksekusi di sini. Nah, itu ya, itu sangat berbeda. Nah, kira-kira nanti struktur organisasi kita tipenya yang seperti apa? Apakah yang membutuhkan lebih cepat suatu keputusan, pengambilan keputusan, atau yang bisa bertele-tele tadi ya, tapi pengawasan bisa jauh lebih baik. Nah, itu kita tergantung nanti yang kita inginkan seperti apa ya. Nah, saat ini ada konsensus bahwa daftar lebih baik, manajer sedikit. Nah ya jelas ya gaji manajer itu bisa 4 kali atau 5 kalinya gaji operator. Jadi kalau misalnya kita memperkerjakan satu manajer dengan memperkerjakan 5 operator, itu jauh lebih mahal memperkerjakan 1 manajer. Nah itu juga harus dilihat dari cost-nya itu ya. Nah lebih baik karyawan dilatih dan diberdayakan untuk menjadi manajer atau fungsinya sebagai manajer atau supervisor. Nah itu ya. Nah ini flat PS tall ya.
sebuah organisasi datar ya, mengurangi kemungkinan untuk miskomunikasi ya. Tadi karena cuma hanya dibutuhkan beberapa tingkatan itu ya. Jadi supervisornya dia cuma hanya 1 atau 2. Sedangkan kalau tol ini bisa 3 sampai 4 atasan ya. Manajer memiliki rentang kendali yang lebih besar. Nah, ini untuk yang organisasi datar ya. Suatu pendapat bahwa seorang manajer hanya bisa mengawasi sejumlah kecil orang. Nah, itu ya juga bisa jadi. Dengan sistem komunikasi modern ini pendapat itu tidak benar. Jadi bagaimana caranya mengkomunikasikan antara satu pejabat dengan pejabat yang lain ya, yang di atas. Nah, itu sekarang dengan sistem komunikasi yang canggih, mudah-mudahan itu bisa dihilangkan ya, miskomunikasi. Yang tadi ya, ini adalah organisasi tinggi ya, tol. Dan ini struktur organisasi yang datar atau niru ya. Nah, ini proses pengorganisasian. Nah, ini jadi proses mengorganisasi, melakukan identifikasi dan klasifikasi pekerjaan, mengelompokkan pekerjaan, menyiapkan pihak yang akan menangani pekerjaan. Nah, ini ya. Siapa PIC-nya, terus kemudian job desk-nya itu dikumpulkan, kira-kira mendekati, terus kemudian bisa dikelompokkan ya. Terus kemudian mengetahui wewenang dan tanggung jawab serta melakukan pekerjaan. Nah, ini bagaimana kita melakukan wewenang, tanggung jawab serta melakukan pekerjaan. Kemudian menyusun mekanisme koordinasinya itu bagaimana. Nah, itu sangat penting ya kita melihat koordinasinya di sini. Oke. Nah, terus kemudian bagaimana dengan proses pengorganisasian? Nah, ini bagaimana merancang struktur formalnya tadi ya, pengelompokan aktivitasnya apa saja, terus bagaimana pendelegasian tugas dan wewenangnya. Itu yang perlu dilihat. Terus kemudian tahapan proses pengorganisasian. Nah, ini ya. Jadi mulai kita merinci aktivitas apa saja yang ada di tempat kita ya. Nanti dalam tugas nanti kita rinci semua aktivitas. Terus kemudian kita mulai melakukan pembagian pekerjaan. Terus bagaimana cara mengkoordinasikan pekerjaan ini sangat penting ya. Nah, ini ada bagaimana terkait dengan pembagian pekerjaan. Nah, ini ada sinergi dari individu-individu atau division of labor. Nah, itu bagaimana cara sinerginya. Nah, per divisi. Bagaimana cara komunikasinya per divisi. Nah, itu sangat penting adik-adik dalam membuat struktur hierarki dalam pengorganisasian ini. Terus bagian organisasi menggambarkan adanya pembagian kerja, rantai perintah, jadi ada rantai komen sama rantai koordinasi. Terus kemudian tingkatan manajemennya, tadi ada top level manajemen atau middle management atau first line manager per manajemen. Nah, terus kemudian bentuk bagian organisasi, apakah bentuk piramid sederhana atau jelas, bentuk horizontal aliran dari kiri ke kanan, bentuk lingkaran pendekatan pada hubungan antar pekerjaan. Itu sangat penting adik-adik dalam membuat struktur organisasi. Kemudian di sini membutuhkan departemen yang berdasarkan pada fungsional, pemasaran, produksi dan lain-lain ya. Kemudian divisional, ada divisi produk, divisi wilayah dan sebagainya. Nah, departemen fungsional di sini, nah kebaikannya menjaga kekuasaan dan kedudukan, spesialisasi sehingga efisien ya, karena ada spesialisasi ini membuat semua menjadi efisien, terus mudah pengawasan dari manajemen puncak ini dan departemen fungsional. Nah, kelemahannya apa? Dapat menciptakan konflik. Nah, antara fungsi ada jelas ya, departemen ini menyebabkan adanya muncul potensi konflik ya. Terus tanggapan datang lambat karena berjenjang gitu ya. Jadi sebetulnya berjenjang itu terlalu lama ya. Terus pandangan anggota sempit kurang inovatif ya. Karena hanya melihat pada satu sisi saja. Nah, ini ya untuk bagian organisasi yang fungsional. Di sini ada direktur utama, yang bisa direktur, terus kemudian ada direktur produksi atau manajer produksi, manajer keuangan, manajer personalia, manajer pemasaran, dan lain sebagainya. Jadi ada 4 ini ya.
Nah, terus kemudian yang divisional. Ini ada manajer umum, divisi audiovisual, manajer umum divisi alat rumah tangga, manajer umum divisi komputer. Nah, ini ada personel produksi, keuangan dan pemasaran dan sebagainya. Ini adalah yang per divisi. Nah, kalau per divisi bagaimana sih? Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya memungkinkan tanggapan yang cepat. Nah, ini ya, tanggapannya bisa lebih cepat. Pengembangan strategi yang luas ya, tanggung jawab dan prestasi kerja jelas, divisi mana yang laba atau rugi, yang menguntungkan atau merugikan, nah itu akan kelihatan kalau per divisi. Cocok untuk lingkungan yang cepat berubah. Jadi kalau misalnya tempat kerja adik-adik ini atau dalam pabrik kira-kira membutuhkan support manajemen yang cepat ya, maka struktur divisional ini yang sangat bisa diandalkan ya. Kelemahan memungkinkan konflik di antara tugas-tugas dan prioritas ya, karena setiap divisi mempunyai perbedaan antara tugas-tugas dan prioritas mana yang lebih dahulu dikerjakan ya. Kurang jelas delegasi wewenang manajer divisi. Nah, ini ya. Masalah alokasi sumber daya dan distribusi. Nah, ini sangat jelas. Duplikasi sumber daya dan peralatannya. Ini sangat merugikan. Ya, terus kemudian untuk struktur organisasi lainnya, ada organisasi proyek, ya, membutuhkan tim tujuan khusus, ada panitianya di sini. Kalau organisasi matrik, karyawan punya 2 atasan, nah ini akan juga membingungkan ya. Nanti perintah pertama adalah fungsional, nanti berikutnya adalah horizontal. Nah ini ya, ini struktur organisasi lain seperti ini line dan staff ya. Nah kita akan mencoba masalah wewenang dan delegasi. Jadi kita bahasa Inggrisnya ini authority ya. Itu terkait dengan wewenang. Apa definisinya? Adalah ya, untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan. Ini ada 2 sumber munculnya wewenang, yakni teori formal, ini ada pandangan klasik. Wewenang adalah dianugerahkan atau diberi atau dilimpahi. Kalau teori penerimaan wewenang timbul bila diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Kunci dasar wewenang pada ada yang ada dipengaruhi dan bukan yang mempengaruhi. Nah ini ya, wewenang lini dan staf ya. Atasan melakukannya atas bawahan langsung. Wujudnya adalah wewenang perintah. Dan wewenang staf, hak yang dipunyai oleh staf untuk menyarankan, merekomendasikan atau konsultasi kepada personal ini ya. Tidak ada wewenang pemerintah personal ini kecuali ada wewenang staf fungsional. Nah, terus kemudian terkait dengan power atau kekuasaan. Ya, jadi di sini kadang-kadang kita mendefinisikan apa sama antara wewenang dengan power atau kekuasaan. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, sedangkan kekuasaan itu kemampuan untuk melakukan hal tersebut, jadi kemampuan untuk mengaruhi individu atau kelompok. Ini adalah kekuasaan. Kalau wewenang itu adalah hak untuk melakukan sesuatu dan melakukan hal tersebut, yakni kemampuan untuk mempengaruhi individu atau kelompok. Nah, kekuasaan dan wewenang harus selaras, bila tidak akan menimbulkan satu yang dinamakan dengan konflik ya. Kekuasaan yang didapat dari wewenang formal disebut kekuasaan formal ya. Kekuasaan yang disebut dapat dari berapa besar para pengikut mengagumi atau respek disebut dengan kekuasaan pribadi. Pandangan negatif atas kekuasaan ya di sini adalah memiliki kekuasaan berarti menguasai orang lain yang lebih lemah. Ini salah ya. Jangan sampai kita lakukan ya. Pandangan positif atas kekuasaan, memiliki kekuasaan berarti memperhatikan pada pencapaian tujuan kelompok. Nah ini yang benar ya. Jadi kalau kita menggunakan kekuasaan yaitu untuk apa? Mencapai tujuan dari kelompok tersebut ya. Di sini ada definisi dari responsibility atau tanggung jawab. Adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila bawahan menerima wewenang atasannya. Jadi hubungan dengan wewenang, seorang diberi wewenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya ini. Nah ini ya. Jadi kalau kita sebagai wewenang sebagai manajer
di suatu perusahaan, berarti kita diberi wewenang untuk melaksanakan tanggung jawab kita sebagai manajer. Misalnya manajer produksi, berarti ada target-target yang harus dipenuhi, dan itu kita diberi wewenang untuk bisa melaksanakan tanggung jawab divisi produksi, misalnya pencapaian produksi per tahun 10 juta ton misalnya, itu harus tercapai. Nanti kita diberi wewenang untuk menjalankan itu. Nah, delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain, ya. Alasan perlunya delegasi, proses agar organisasi efisien, ya. Manajer tak selalu serba tahu, ya. Jadi kadang-kadang manajer ini juga tidak semuanya harus tahu, ya. Delegasi agar efektif, kejelasan kepada siapa, dari siapa, dan kepada siapa bertanggung jawab. Ini lebih penting agar tidak terjadi overlapping, ya. Kadang-kadang ada ambigu, ya, kita bertanggung jawab pada siapa, ya. Sama kita bisa ini kayaknya tidak begitu perlu. Nah, ini jadi kalau pada saat kita mengorganisasikan, ya, kita harus melihat apakah kita harus mengidentifikasi dan klasifikasi dari pekerjaan, ya. Jadi apa saja sih yang pekerjaan apa saja yang ada di sana kita identifikasi dan kita klasifikasikan. Jadi ruang lingkup proyek terdiri dari jumlah besar pekerjaan, terdiri dari identifikasi dan klasifikasi untuk mengetahui berapa besar volume, macam dan jenisnya, mengetahui dana dan sumber daya yang diperlukan. Nah, itu juga harus kita cari tahu, ya. Agar apa? Kita bisa kira-kira untuk mencapai tujuan itu, ya, tujuan yang sudah ditetapkan di dalam perencanaan itu kira-kira butuh berapa sumber daya, berapa dana yang diperlukan, dan sebagainya, ya. Terus mengelompokkan pekerjaan. Nah, selanjutnya melakukan pekerjaan tersebut adalah ke dalam unit atau paket yang masing-masing telah diidentifikasi biaya, jadwal, dan kualitinya atau mutunya. Nah, ini sangat penting, ya. Terus kemudian menyerahkan tugas tersebut kepada individu atau kelompok yang diberi tugas untuk menangani. Nah, ini, ya, kita tentukan siapa PIC dan ini, ya. Terus menyiapkan pihak yang akan menangani pekerjaan. Jadi mempersiapkan pihak-pihak yang akan menerima tugas yang kita amanahkan ini. Seperti memilih keterampilan dan keahlian kelompok yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Jadi keahlian seperti apa yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan A misalnya, itu kita coba siapkan, ya, dan memberitahukan saran yang ingin dicapai yang berkaitan dengan unit atau paket kerja yang akan menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang keempat, mengetahui wewenang dan tanggung jawab serta melakukan pekerjaan, ya. Jadi agar hasil pekerjaan sesuai dengan harapan, maka kelompok yang menerima pekerjaan harus mengetahui batas wewenang, ya. Jadi, ya, di sini, ya, agar pekerjaan sesuai dengan harapan, maka kita harus mengetahui batas wewenang dan tanggung jawabnya. Ini sangat penting, adik-adik, supaya tidak terjadi overlapping dan tidak terjadi potensial konflik, ya, di antara divisi atau di antara manajer tersebut, ya. Gunanya untuk menghindari tumpang tindih dan duplikasi di sini, ya. Setelah itu masing-masing kelompok mulai melaksanakan pekerjaannya, ya. Terus kemudian yang kelima ini bagaimana kita menyusun mekanisme dari koordinasi, ya. Adanya mekanisme koordinasi agar semua bagian pekerjaan proyek yang ditangani oleh peserta tersebut dapat bergerak menuju sasaran secara sinkron, ya. Indonesia adalah ini sudah. Saya rasa ini sudah. Ini ada bisa baca sendiri. Nah, ini yang bahkan organisasi fungsional, ya. Di sini organisasi matriks, ya. Bisa baca sendiri. Ini, ya, jadi kemudian setelah kita organize langkah-langkah proses penyusunan personal alia, ini merencanakan sumber daya manusia yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan setiap divisi ini, ya. Terus kemudian penarikan apabila misalnya kurang, kita melakukan rekrutmen yang berhubungan dengan pengadaan calon
ya PIC tersebut ya. Kemudian kita melakukan seleksi, mencakup penilaian dan pemilihan di antara calon tersebut, terus pengenalan dan orientasi dirancang untuk membantu individu terpilih menyesuaikan diri dengan lancar dalam organisasi. Terus latihan dan pengembangan, terus penilaian pelaksanaan pekerjaan, pemberian. Jadi di sini sangat penting ya, adik-adik ya. Jadi untuk ada punish dan reward di sini ya. Jadi kenapa? Supaya punish diperlukan kenapa? Supaya nanti setiap orang tidak melakukan kesalahan itu ya. Jadi ada punishment di sana supaya tidak terulangi ya. Terus kemudian reward. Jadi kalau yang berprestasi ya kita berikan reward ya. Jadi disediakan bagi karyawannya. Terus kemudian perencanaan dan pengembangan karir. Jangan sampai nanti karyawan yang sudah mempunyai kemampuan untuk naik ya menjadi supervisor atau manajer itu tidak terakomodasi di dalam struktur organisasi kita. Nah, kalau seperti ini maka kita harus bersiap untuk kehilangan karyawan potensial ya. Nah, itu kita harus memikirkan bagaimana merencanakan dan mengembangkan karir dari masing-masing karyawan yang ada di organisasi kita. Terus kemudian perencanaan sumber daya manusia ya. Ada 3 bagian perencanaan sumber SDM ini. Jadi penentuan jabatan-jabatan yang harus diisi, terus kemudian pemahaman pasar tenaga kerja di mana karyawan potensial ada, dan 3 pengembangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan. Terus kemudian penentuan kebutuhan jabatan, misalnya ini ya, kita harus lihat bahwa jabatan apa saja yang kita bisa tawarkan di sini ya. Nah ini sangat penting supaya tidak ada kejenuhan di antara karyawan kita. Nah ini kita menentukan spesifikasi jabatan mengenai job analisis ya, bisa menentukan kelaminan tanggung jawab, pengetahuan dan sebagainya. Terus kemudian menganalisa jabatan. Ini berupa deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatannya. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Ini sangat apa namanya? Saya rasa sudah cukup ya. Terus kemudian pengorganisasian saya rasa ini apa namanya diperlukan. Yang penting dari organisasi ini bagaimana kita bisa mengidentifikasi ya kebutuhan job apa saja yang diperlukan, terus kemudian menentukan PIC-nya dan membagian delegasi apa namanya tanggung jawab dan wewenang untuk koordinasi ya. Itu sangat penting supaya nanti tidak terjadi overlap atau potensial konflik di antara divisi-divisi yang ada di sana. Saya rasa itu yang apa namanya bisa saya sampaikan terkait organisasi ini. Nah, kita akan bahas selanjutnya ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Saya akhiri ya.